Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franciscus Evan Sebastian. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai audit, mulai dari pengertian audit, jenis-jenis audit, sejarah audit, profesi akuntan publik dan jasa yang diberikan, standar audit, dan resiko audit. Mari kita simak video ini. Nah, selanjutnya pasti banyak teman-teman masih bertanya dan kebingungan, auditing itu apa sih? Kenapa profesi akuntan publik sangat penting di dunia bisnis sekarang ini? Nah, jawabannya ada di video kali ini, mari kita simak. Pertama-tama mulai dari pengertian auditing. Secara umum, auditing adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan dan informasi ekonomi lainnya pada suatu perusahaan. Menurut tiga ahli, Arens, Elder, dan Beasley, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menilai apakah informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia sendiri, Mulyadi menyebutkan auditing adalah proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi pernyataan kegiatan ekonomi. Nah, intinya dari semua definisi itu, auditing harus dilakukan secara objektif, sistematif, dan independen, memastikan bahwa laporan keuangan itu bisa dipercaya. Tujuan audit cuma satu, yaitu untuk memastikan semua informasi keuangan akurat dan sesuai dengan standar. Nah, seperti itu teman definisi dari auditing. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis audit. Nah, jenis-jenis audit itu ada tiga. Yang pertama, auditor eksternal. Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat. Seorang auditor eksternal bisa bekerja sebagai pemilik sebuah kantor akuntan publik atau KAP atau merupakan anggotanya. Beberapa auditor ini disebut eksternal atau independen karena mereka bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit, maka disebut sebagai independen. Nah, yang kedua itu ada auditor internal. Auditor internal bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Ruang lingkup auditor internal itu sangat komprehensif. Auditor ini melayani perusahaan dengan membantunya mencapai tujuan, memperbaiki efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional perusahaan. Selain itu juga mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal. Yang ketiga itu auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah orang yang bekerja sebagai auditor dan melayani berbagai perusahaan dan atau lembaga yang dimiliki pemerintah, termasuk kekayaan pemerintah yang dipisahkan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Contohnya itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah audit dan perkembangan audit. Kata audit yang pertama kali muncul di pertengahan abad ke-19 berasal dari bahasa Latin audire, yang artinya mendengar. Orang yang mendengar laporan audit yang dibacakan oleh akuntan dengan tujuan untuk memeriksa laporan keuangan tersebut disebut auditor. Sebenarnya pekerjaan auditor sudah ada secara informal sejak zaman sebelum Masehi, ketika laporan keuangan pertama kali dibuat di negara-negara kuno seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, Roma, Inggris, dan India. Auditor pertama kali, profesi ini pada waktu itu hanya dikhususkan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara rinci. Kecurangan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan pada awal sejarah audit. Prosedur audit yang dilakukan pada abad ke-19 sampai dengan awal abad 20-an adalah pemeriksaan secara lengkap pada setiap transaksi dan melakukan koreksi pada setiap akun yang salah saji pada laporan keuangan. Sekitar tahun 1890-an, negara Inggris dan Amerika Serikat melihat perlunya cara yang lebih efisien dan tidak memakan biaya yang besar.
sehingga muncullah teknik sampling dalam proses audit. Teknik ini mengambil transaksi-transaksi yang berjumlah besar dari populasi data yang ada untuk diperiksa kebenarannya yang saat ini dikenal dengan istilah audit berbasis risiko, risk-based audit. Pada tahun 1950-an, dunia bisnis melihat pengolahan data elektronik oleh sistem komputer dapat melakukan banyak hal yang membantu akuntan publik. Di awal 1960-an, mayoritas penggunaan komputer ditujukan untuk kepentingan bisnis daripada untuk hal ilmiah. Mulai tahun 1970, komputer digital sudah dapat menangani sejumlah besar data dan memproses informasi dalam waktu yang sangat singkat. Komputer membuat pekerjaan akuntan publik jauh lebih mudah, terutama dalam menangani pekerjaan pembukuan. Nah, seperti itu sejarah dan perkembangan audit ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu profesi akuntan publik dan jasa yang diberikan. Akuntan publik adalah profesional yang punya izin dari negara untuk memberikan jasa audit. Selain audit, mereka juga bisa membantu dalam hal perpajakan, konsultasi bisnis, dan manajemen keuangan. Lalu, apa saja sih yang termasuk KAP di Indonesia atau organisasinya? Di Indonesia organisasinya itu seperti IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia yang mengatur standar profesi. KAP adalah tempat kerja para auditor eksternal. Contohnya itu seperti KAP Big Four kalau di Indonesia yang terkenal ya teman-teman ya. Selanjutnya itu ada standar auditing. Standar auditing di Indonesia menggunakan SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik dan ISA International Standard on Auditing untuk standar global. Lalu untuk selanjutnya itu ada resiko audit. Ada 3 jenis resiko audit yang umum. Yang pertama itu resiko deteksi atau detection risk, yang berarti bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan dan akibatnya mereka mengeluarkan opini yang salah atas laporan keuangan tersebut. Sebagai contoh, auditor gagal menentukan kesalahan pelaporan yang berkelanjutan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu risiko pengendalian atau control risk. Jenis risiko ini mengacu pada risiko salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Sebagai contoh, manajemen tidak dapat mengontrol dan mencegah staf yang tidak berwenang melakukan transaksi tersebut sejak awal. Yang ketiga adalah risiko bawaan atau inherent risk. Risiko ini tidak dapat dicegah oleh manajemen dan perusahaan karena beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan dan auditor tidak dapat menemukannya dalam audit. Misalnya, transaksi yang melibatkan jumlah uang tunai bernilai tinggi akan membawa risiko bawaan yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari beberapa pembahasan yang sudah kita bahas, kesimpulannya itu audit sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Tanpa audit, investor, kreditur, dan pemerintah kemungkinan laporan keuangan itu tidak dapat dibuat. Jadi profesi akuntan publik adalah penjaga integritas informasi keuangan. Tanpa audit, siapa yang dapat menjamin laporan keuangan tersebut benar dan akurat? Nah, jadi mari yuk kita dukung profesi akuntan publik. Sekian pembahasan mengenai auditing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat.